Bab 723. Kirani. Guru leluhur Sekte Jianwu. Tidak peduli Sekte Jianwu, klan Xuanyuan maupun klan penyihir, para pendahulu pihak ini bisa dikatakan merupakan master terhebat di masanya, bahkan ada yang menjadi master tak terkalahkan di masanya. Seperti guru leluhur Sekte Jianwu. Tidak ada orang yang tahu nama asli dari guru leluhur Sekte Jianwu. Semua orang hanya mengetahui dia memiliki teknik pedang yang tiada taraf dan pernah mengalahkan semua master di dunia ini. Akan tetapi, dia hidup usia pendek di dunia akbar Xuanhuang, bagaikan meteor yang jatuh. Guru leluhur Sekte Jianwu. Semua orang menatap ke arah cahaya putih itu. Di tempat tersembunyi, penguasa Xuanhuang memelototi cahaya putih ini, guru leluhur Sekte Jianwu. Pada saat ini, ekspresi wajahnya sangat serius. Karena dia lebih tahu banyak dari semua orang. Bisa dikatakan, dari beberapa guru leluhur ini, selain Aula Sendian, guru leluhur Sekte Jianwu paling hebat. Paling hebat. Zheno Li selaku guru leluhur wilayah Xuanhuang pernah memuji guru leluhur Sekte Jianwu. Merupakan orang yang paling hebat dan tak terkalahkan. Orang itu adalah guru leluhur Sekte Jianwu. Orang yang paling menggemparkan dunia di masanya. Beberapa saat kemudian, semua orang melihat seorang gadis muncul di dalam cahaya putih. Gadis ini memakai jubah putih, lalu kepala terikat rapi. Lalu, ada sebuah botol arak di pinggangnya, tatapan matanya sangat tenang. Ekspresi wajah Mileye dan lainnya yang di bawah langsung sangat serius. Zheng Jian juga sangat serius. Berbahaya. Kali ini, dia merasa berbahaya. Mileye juga merasa bahaya, karena kekuatan guru leluhur Sekte Jianwu pasti lebih tinggi dari guru leluhur klan penyihir dan guru leluhur klan Xuanyuan. Bido Chen langsung memberi hormat ketika melihat guru leluhur Sekte Jianwu, guru leluhur. Gadis berjubah putih tidak memedulikan Bido Chen, dia langsung berbalik badan menoleh ke arah Mileye yang ada di bawah. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Mileye langsung berubah. Apakah wanita ini mengenal dirinya? Seketika, gadis berbaju putih langsung muncul di depan Mileye dan Zheng Jian. Zheng Jian tidak menyerang, karena dia tidak merasakan niat jahat dari gadis berbaju putih itu. Gadis berbaju putih melihat Mileye, tatapan matanya langsung mengalami perubahan. Melihat kondisi ini, Bido Chen dan senior berbaju putih yang ada di udara langsung terdiam. Apakah guru leluhur Sekte Jianwu juga kenal Mileye? Setelah berpikiran demikian, tangan Bido Chen mulai bergetar. Ada firasat buruk. Mileye melihat gadis berjubah putih, lalu bimbang sejenak dan bertanya, "Apa kamu kenal aku?" Gadis berjubah putih membalikkan tangan kanan, pedang ether langsung terbang ke tangannya. Pedang ether bergetar dan sangat bahagia. Dia berjumpa dengan tuan pertama. Gadis berjubah putih melihat pedang ether dan berkata, "Kecerdasanmu sebelumnya dihapus olehnya, tapi bilah pedangmu lahir karenaku." Pedang ether mendadak getar kuat, lalu pedang Tao menggema kuat ke langit. Bersemangat. Mileye hanya diam saja. Dia merasa pedang ether sangat bersemangat. Gadis berjubah putih mengelus pedang ether, lalu berkata, "Kamu sudah melakukan terbaik." Pedang ether mendadak berubah menjadi cahaya pedang Tao menyelimuti badan gadis berjubah putih. Gadis berjubah putih menoleh ke arah Mileye. Pada saat ingin berbicara, Bido Chen yang ada di kejauhan mendadak berkata, "Guru leluhur." Gadis berjubah putih menoleh ke arah Bido Chen, "Kenapa?" "Guru leluhur, Mileye adalah musuh bebuyutan Sekte Jianwu," ujar Bido Chen. "Musuh bebuyutan?" Gadis berjubah putih mengedipkan kedua matanya,
lalu menunjuk Mileye, kamu bilang dia. Bido Chen menganggukkan kepalanya, iya. Gadis berjubah putih menatap Bido Chen, kamu panggil aku keluar, hanya demi membunuh dia. Bido Chen merasa ada yang aneh, tapi dia tetap memberanikan diri untuk menganggukkan kepalanya, iya. Gadis berjubah putih mendadak berteriak, kurang ajar. Usai berteriak, dia langsung mengayunkan tangannya. Bam! Semua orang masih dalam kondisi tercengang, Bido Chen sudah terpelanting ribuan meter jauhnya. Raganya sudah hancur dan hanya tersisa roh, bahkan kondisi rohnya juga mulai lenyap dengan cepat. Semua orang lebih tercengang. Mileye juga tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Kenapa seperti ini? Senior berbaju putih yang ada di langit juga tercengang, kenapa orang yang mereka panggil semuanya membantu Mileye? Kenapa? Bido Chen paling tercengang. Dia tidak menyangka dirinya akan dibunuh oleh guru leluhurnya. Sekarang dia masih belum mati, tapi sebentar lagi. Karena serangan gadis berjubah putih ini sangat menakutkan. Bido Chen menatap gadis berjubah putih dengan ekspresi kebingungan, guru leluhur, kenapa? Gadis berjubah putih menatap Bido Chen, tidak ada orang yang boleh membunuhnya. Usai berkata, dia langsung mengayunkan tangan kanan, Bido Chen langsung lenyap tanpa bekas. Sudah menghilang dari dunia ini. Di langit, ekspresi wajah senior berjubah putih sangat masam. Masam sekali. Pada saat ini, dia ingin mati. 3 leluhur dari 3 pihak ini semuanya berdiri di pihak Mileye. Dirinya sudah memanggil 3 orang musuh keluar. Senior berbaju putih memelototi Mileye dan berteriak, Mileye, kamu sebenarnya siluman apa? Mileye merasa heran, sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Pada saat senior berbaju putih ingin berbicara, gadis berjubah putih langsung meliriknya, mati sana. Usai berkata, dia langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah senior berbaju putih yang ada di langit. Boom! Ruang hampa di sekitar senior berbaju putih langsung ambruk, sedangkan dia yang berada di ruang hampa itu pun menghilang tanpa bekas. Kali ini, senior berbaju putih sudah mati. Melihat keadaan ini, senior berbadan bungkuk klan Suanyuan dan lainnya langsung tercengang. Mereka merasa takut dan segan. Guru leluhur Sekte Jianwu juga memiliki hubungan dengan Mileye. Lalu, sepertinya bukan hubungan yang biasa saja. Mileye ini sebenarnya siapa? Kenapa guru leluhur mereka bisa memiliki hubungan dengannya? Sebelumnya di Sekte Pedang Abadi juga sama. Kedepannya kalau bertarung dengan Mileye, siapa yang berani memanggil leluhur lagi? Pada saat gadis berjubah putih membunuh senior berbaju putih, dia mendadak menoleh ke kanan, tepat di posisi penguasa Suan Huang. Ekspresi wajah penguasa Suan Huang langsung berubah ketika melihat kondisi ini. Dia langsung muncul di depan gadis berjubah putih dan memberi hormat, maaf senior, kami tidak memiliki niat jahat. Gadis berjubah putih hanya melihat penguasa Suan Huang dan tidak berbicara. Senior, meski Anda sudah menyelesaikan masalah Tuan Muda Ye ini, tapi Aula Sendian juga tetap ada, ujar penguasa Suan Huang. Aula Sendian. Gadis berjubah putih mengedipkan kedua mata, oh, Aula Sendian. Penguasa Suan Huang melihat ke arah gadis berjubah putih, senior tahu Aula Sendian. Gadis berjubah putih diam sejenak, lalu menoleh ke arah Mileye, di mana dia? Dia. Mileye kaget dan bertanya, siapa? Wanita itu, jawab gadis berjubah putih. Mileye diam sejenak lalu bertanya, senior, wanita yang mana? Bolehkah lebih jelas?
Gadis berjubah putih memandang Mileye, jangan panggil aku senior. Jadi, aku harus memanggil Anda apa? Tanya Mileye. Gadis berjubah putih diam sejenak, lalu berkata, Kirani. Kirani. Nona Kirani, kenapa Anda membantuku? Apakah kita kenal? Tanya Mileye. Jangan bahas masalah ini dulu. Apakah kamu bisa mempertemukanku dengan wanita itu? Wanita yang mengajarimu teknik pedang? Tanya gadis berjubah putih. Wanita bergaun polos. Tidak bisa, jawab Mileye. Gadis berjubah putih hanya diam. Senior, apakah Aula Sendian sangat hebat? Tanya Mileye. Kamu masih tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, jawab gadis berjubah putih. Mileye berpikir sejenak lalu bertanya, apakah kamu bisa melenyapkan mereka sekaligus? Gadis berjubah putih hanya diam saja. Tidak bisa, tanya Mileye. Sekarang aku hanyalah sebuah tubuh bayangan, jawab gadis berjubah putih. Mileye langsung bertanya, di mana tubuh utamamu? Gadis berjubah putih melihat ke langit dan berkata, sangat jauh. Aku tidak bisa merasakannya. Sangat jauh. Mileye diam saja. Sangat jauh. Sekarang harus bagaimana? Mileye pusing 7 keliling. Pada saat ini, Zhen Jian mendadak berkata, biarkan dia sendiri yang menyelesaikannya. Gadis berjubah putih memandang Zhen Jian. Zhen Jian tersenyum dan berkata, jangan terlalu manja dengannya. Kak, ini bukan masalah manja atau tidak, tapi kekuatan Aula Sendian bukanlah aku sendiri yang bisa mengalahkannya, jawab Mileye. Kalau kami yang menyelesaikannya, jadi sekarang kamu buat apa? Tanya Zhen Jian. Mileye tidak bisa berkata-kata. Zhen Jian menoleh ke arah gadis berjubah putih, dia sudah harus tumbuh dewasa, betul. Gadis berjubah putih hanya diam saja. Mileye kesal, pada saat dia ingin berbicara, Zhen Jian langsung memelototinya. Mileye langsung tidak berani berbicara. Kalau masih berani berbicara mungkin akan dipukul. Dia tahu jelas sikap Zhen Jian. Gadis berjubah putih diam sejenak lalu berkata, iya, harus biarkan dia tumbuh dewasa. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Mileye langsung masam. Akan tetapi, gadis berjubah putih mendadak berbicara, tapi, Aula Sendian menindas yang lebih lemah. Mileye langsung menoleh ke arah gadis berjubah putih. Gadis berjubah putih menatap ke arah penguasa Xuan Huang dan bertanya, apakah kamu tahu di mana letak Aula Sendian? Aula Sendian. Penguasa Xuan Huang melihat gadis berjubah putih sekilas, dia bimbang dan barulah berkata, dunia Welkin. Gadis berjubah putih menengadahkan kepala, di atas. Penguasa Xuan Huang menganggukkan kepalanya. Gadis berjubah putih menatap Mileye, lalu mengayunkan pedang di tangannya, pinjam aku sebentar. Kalau aku tidak bisa kembali, ingat, cari cara untuk mencari wanita itu. Usai berkata, dia langsung berangkat. Akan tetapi, Mileye langsung berteriak, Kirani, apakah Aula Sendian sangat hebat? Gadis berjubah putih melihat Mileye, waktu itu, aku pernah berhubungan dengan mereka, tidak termasuk lemah. Mileye berkata, kamu juga tidak bisa mengalahkannya. Gadis berjubah putih menjawab, waktu Tio aku hanya menyisakan tubuh bayangan. Kekuatan tubuh bayangan hanya 1/10 dari tubuh utama. Tubuh bayangan. Pada saat Mileye masih ingin berbicara, Zhen Jian yang ada di kejauhan mendadak berkata, aku ikut bersamamu. Gadis berjubah putih melihat Zhen Jian sekilas lalu menggelengkan kepala, tidak perlu. Zhen Jian tersenyum dan berkata, kenapa? Apakah aku lemah? Gadis berjubah putih melihat Zhen Jian, pihak ini tidak selemah yang kamu pikirkan,
jadi tidak perlu melakukan pengorbanan yang sia-sia. Usai berkata, dia menatap ke arah Mileye, baik-baik hidup. Kamu adalah semangatku untuk terus hidup. Usai berkata, dia langsung menyentil cahaya pedang masuk ke dalam kening Mileye. Apa ini? Tanya Mileye. Posisi sebuah pedang. Aku sudah merasakannya, tidak jauh dari sini. Kalau ada waktu, kamu pergi ambil. Kalau wanita gila itu masih belum datang, gabungkan 4 pedang ini, bisa melindungi dirimu. Usai berkata, dia berubah menjadi cahaya pedang Tao dan membumbung tinggi ke langit. Wush! Suara pedang Tao langsung menggema di langit. Seketika, semua orang di dunia akbar Xuan Huang mendengar suara pedang Tao ini. Akan tetapi, dari ujung langit terdengar suara keras, orang yang mengganggu aula sendian pasti akan mati. Boom! Terdengar suara ledakan kuat dan langit langsung menjadi hitam. Seketika suasana menjadi hening. Beberapa saat kemudian, sebuah pedang jatuh dari langit. Pedang Ether. Akan tetapi, permukaan pedang Ether sudah dipenuhi dengan retakan. Bersambung.